Bab 1105. Apa kamu tahu apa yang dilepaskannya demimu? Sampai di sini, hati Gita sedikit tergerak. Rupanya Andrihan benar-benar mencari Satria Lin. Aku benar-benar kaget kamu bisa berpikir seperti ini, betapa kamu tidak percaya dengan dirimu sendiri. Jelas-jelas kamu sangat mahir dalam bekerja, mengapa dalam hal cinta kamu malah begitu bodoh? Gita sedikit tidak enak hati, maaf, aku waktu itu benar-benar gundah. Semuanya terjadi terlalu cepat, aku tidak bisa menerimanya, makanya. Satria Lin mengetukkan jari jemarinya di atas meja. Dan lagi, kamu marah karena kamu mengira Andrihan menggunakan cara ini untuk menebus kesalahannya padamu bukan? Bahkan, kamu merasa yang dia lakukan adalah sedang mengasihani dirimu. Mendengar hal tersebut, Gita mengangkat kepalanya, matanya beradu pandang dengan mata Satria Lin. Tidak disangka Satria Lin bisa menebak hatinya sampai seperti itu, dia mengetahui semuanya. Tuan Lin, kamu heran mengapa aku bisa sangat memahami perasaanmu bukan? Itu karena istriku juga seperti itu, untuk waktu yang cukup lama aku tidak bisa memahaminya sehingga dia sering marah-marah, waktu itu aku merasa dia sangat sulit dipahami, belakangan aku sadar kalau aku yang salah di sini. Terakhir istriku juga jujur padaku, waktu itu dia tidak tahu bagaimana perasaanku padanya, makanya semua yang aku berikan padanya, dia kira aku melakukannya karena kasihan, bahkan istriku merasa kalau aku seperti menghinanya, kamu juga berpikir seperti itu tentang Andrihan bukan? Memahami maksud perkataannya, jantung Gita berdebar kencang. Mengapa bisa seperti ini? Maksud perkataan Satria Lin, jelas-jelas. Tetapi, antara Gita dan Andrihan, mana mungkin sama seperti Satria Lin dan istrinya. Satria Lin sangat mencintai istrinya, hubungan mereka berdua tidak bisa dibandingkan dengan hubungan Gita dan Andrihan. Mungkin saja Satria Lin salah paham. Memikirkannya, Gita kembali tenang, tersenyum pada Satria Lin. Tuan Lin, hari ini kamu sengaja datang bukan? Terima kasih sudah mengatakannya padaku. Aku sudah mengerti. Satria Lin memperhatikannya dengan seksama, meskipun gadis ini mengatakan dia sudah paham, tetapi matanya tidak memperlihatkan cahaya apapun. Jika gadis ini benar-benar sudah memahami maksudnya, mengapa pula dia masih bisa bersikap seperti ini? Segera, Satria Lin menyadari di mana letak kesalahannya. Jika bukan karena dia sudah pernah mengalaminya sendiri, dia tentu tidak akan menyadarinya. Memikirkannya, Satria Lin mengetuk meja membentuk irama, di dalam hati dia berpikir, nanti setelah semuanya jadi, Andrihan akan memiliki dua hutang padanya bukan? Setelah itu, dia minta bagusnya. Kamu tahu tidak semalam ketika aku menghubunginya, apa yang sedang dilakukannya? Gita mengerutkan dahinya, tidak terlalu paham maksud perkataan Satria Lin. Bibir Satria Lin tersenyum simpul, aku dengar dari sekretarisnya, dia sedang membahas bisnis yang nilainya mencapai ratusan juta RMB. Setelah perkataan itu, tangan Gita bergetar, matanya melihat Satria Lin seolah tidak percaya. Seperti tidak yakin, bibirnya bergetar, dia melihat lawan bicaranya. Tuan Lin, maksud perkataanmu ini, apa? Tidak ada maksud lain, aku hanya ingin bertanya padamu, jika kamu tahu demi dirimu dia melepaskan transaksi sebesar ratusan juta RMB, apakah kamu akan semarang itu? Wajah Gita berubah pucat. Satria Lin tersenyum, jangan gugup, kamu tidak perlu ganti rugi untuk kerugian ini, aku lihat dia sendiri rela melakukannya. Gita tidak berbicara untuk waktu yang cukup lama. Aku sudah menyelesaikan perkataanku, jika bukan karena aku sudah lama berteman dengannya, dan kebetulan aku juga mengenalmu, hari ini aku tidak akan datang. Menyelesaikan perkataannya, Satria Lin meninggalkan tempat tersebut, meninggalkan Gita seorang diri duduk di ruang VIP. Waktu seolah-olah berhenti. Dia mendengar detak jantungnya seperti jarum jam, detak jantungnya semakin cepat, seolah-olah hendak melompat keluar dari tubuhnya. Mengapa? Jelas-jelas laki-laki itu tidak menyukainya, mengapa laki-laki itu malah merelakan transaksi sebesar itu demi dirinya?
Karena dia berada di kantor polisi. Mungkinkah, jika ada hal buruk yang terjadi padanya, Andri Han akan merasa sangat bersalah. Sebelumnya Gita tidak bisa memastikannya, sekarang dia malah semakin bingung. Apa sebenarnya yang dipikirkan oleh Andri Han? Katanya isi hati wanita sangat sulit ditebak, kalau begitu isi hati Andri Han lebih sulit ditebak dibandingkan dengan isi hati wanita bukan? Memikirkannya, otak Gita rasanya ingin meledak. Dia tidak ingin memikirkannya lagi, dan dia mengganti cara pikirnya. Tidak peduli apa yang dipikirkan oleh Andri Han, kali ini dia marah, karena dia masih menyukai Andri Han, selanjutnya dia merasa Andri Han hanya kasihan padanya, oleh karena itu dia menjadi emosi. Sekarang jika dipikir-pikir, Andri Han datang ke kantor polisi bermaksud baik untuk melihatnya, terakhir dia malah marah-marah padanya, kemudian melempar uangnya. Delivery. Bagaimana kalau dia membawakan mie untuknya, sebagai permintaan maaf? Lagi pula perkataan itu Andri Han sendiri yang mengatakannya, dan Andri Han juga membantunya membayar tagihan rumah sakit, mengantarkan makanan selama beberapa hari untuknya juga bukan masalah. Ditambah lagi, jika yang tadi dikatakan Satria Lin adalah hal yang sesungguhnya, mengirimkan makanan untuknya selama seumur hidup juga tidak akan bisa mengganti kerugiannya bukan? Sakit kepala, Gita memegang kepalanya mengeluh sakit. Keesokan harinya, Gita keluar dengan membawa mie ramen, Haniluo bertanya padanya dan tidak mendapatkan jawaban apapun, terakhir dia pun melepaskannya. Gita memanggil taksi menuju ke Hans Corp. Setelah membayar uang taksi dia menghela nafas. Ini mungkin adalah delivery paling mahal yang pernah dibayarnya, pulang pergi naik taksi sudah memakan biaya 60 Rmb, tetapi memikirkan kerugian besar yang dialami oleh Andri Han, dia merasa uangnya tadi benar-benar tidak seberapa. Mengenal laki-laki itu untuk waktu yang sangat lama, pernah memeluknya menciumnya, juga pernah pergi ke rumahnya, bahkan pernah tidur di ranjangnya. Dia hanya tidak pernah pergi ke perusahaannya. Oleh karena itu Gita tidak tahu jalan, dia lantas bertanya ke resepsionis. Gita sangat pintar, dia tidak memberitahu resepsionis kalau dia ingin mencari Cheo Han, dia mengatakan kalau dia ingin mencari Siskasu. Resepsionis mendengarnya mencari seorang wanita, tentu tidak merasa ada yang aneh dengannya, tetapi resepsionis tetap memperhatikannya dengan cermat. Kamu ingin mencari sekretaris Cheo Siskasu, apa kamu sudah membuat janji sebelumnya? Gita menggerakkan kantong yang dibawanya, tersenyum mengatakan, dia memesan mie ramen di kedai kami apa itu termasuk janji? Delivery ya. Resepsionis tertegun sejenak, jujur saja meskipun perusahaan mereka ada kantin, dan makanannya juga berkualitas, tetapi kadang-kadang mereka juga bosan dengan menunya, jadi terkadang ada karyawan yang tidak makan di kantin, melainkan memesan makanan dari luar. Jadi paket delivery adalah sesuatu yang sangat wajar di perusahaan tersebut. Resepsionis juga tidak curiga, dia langsung menghubungi Siskasu. Siskasu yang mendengar teleponnya langsung kebingungan, delivery. Kapan aku memesan delivery? Gita tidak menyangka resepsionis bisa berpikir untuk menghubungi Siskasu, oleh karena itu ketika mereka berdua sedang berbicara, Gita segera berbicara keras. Sekretaris Su, aku adalah Gita Zhou, kamu memesan mie ramen di kedai kami, apakah aku harus membawanya ke lantai atas untukmu? Jika tidak boleh, Anda boleh mengambilnya di sini. Mendengar Gita menyebut namanya, Siskasu langsung mengubah perkataannya. Rupanya ramen, kamu suruh dia naik lift. Setelah menutup teleponnya, resepsionis melihat Gita dengan tatapan aneh. Kamu naik lift sana, Nona Siskasu menantimu di atas. Terima kasih. Bersambung.